Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah, khususnya karyawan, karyawati, teman-teman sekalian yang aktif di kantor pajak wilayah 3 Jawa Barat di Bogor dan sekitarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini di luar ya, di daerah tempat saya di Ciluar agak turun gerimis ya. Semoga tidak mempengaruhi sinyal ya. Saya baru saja off dari mengisi perkuliahan ya, kampus Akademi Kimia Analisis Naka, di mana mereka pun tersebar di berbagai wilayah ya, ada di Padang, Makassar, Sukabumi ya. Dan dari jauh hari mereka minta Ustadz ya, kuliahnya kalau bisa jangan lewat asar. Kenapa? Setelah asar sinyalnya kurang bagus ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang berada di daerah timur sana ya mungkin sudah larut malam ya, beda 1 jam dengan kita ya. Sehingga alhamdulillah tadi sebelum asar sudah beres perkuliahan, lebih dari sekitar 2 jaman dari jam 1 ya. Nah, juga demikian pada kesempatan kali ini tadi diingatkan kita tidak lama ya, sekitar 20 atau mungkin 25 menit ke depan ya, menyambung atau menyesuaikan dengan momentum ya teman-teman di kantor pajak dalam program ya, pajak bertilawah ya, pajak bertilawah, dan ini semacam khatamannya ya. Tadi kita sudah menghatamkan Al-Quran ya, mulai dari kul sampai selesai kul. Dari kul ya ayyuhal kafirun ya, selesai di kul a'udzu birabbin nas. Ada 4 kul ya. Trikul yang jadi idola itu ya, ditambah lagi kul satu lagi yang kadang suka menyulitkan ya, wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu nama. Kalau tidak hati-hati bisa bolak-balik ya. Baik, kaifa kana yata'amalur rasul was sahabatu ma'al Qur'an. Demikian kira-kira tema kita hari ini. Bagaimanakah Nabi dan para sahabat dulu bermuamalah dengan Al-Quran. Saya kira kalau baginda Rasul SAW sudah jelas, kita fahami bahwa Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul itu ya, munajjaman, bertahap. Ya. Jadi enggak se-Al-Quran gini turun blok itu enggak. Tapi dicicil. Ya, selama kira-kira ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini pelajaran kita SD dulu. Tapi kalau digenapkan ya 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah dan ya, 10 tahun di Madinah. Karena itu Al-Quran ini dibagi menjadi 2. Ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. 13 tahun Nabi berada di Makkah berdakwah, turunlah sebagian Al-Quran, dan 10 tahun kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, turunlah Al-Quran. Sehingga genaplah kira-kira 23 tahun Al-Quran turun kepada Rasul, munajjaman, bertahap. Ya. Imam As-Suyuti dalam kitabnya mengatakan, Al-Quran itu turun memang 2 kali. Ya. Pertama, min indillah min sidratil muntaha ya, baitillah ya, dari sisi Allah SWT, maaf ya, ila sama idunya itu sekali, belum sekali. Nah, ada yang mengatakan peristiwa turunnya itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu
kami turunkan Al-Quran itu Lailatul Qadar. Blok sekali. Malam Lailatul Qadar. Nah, dari kecil kita paham yang pertama kali turun adalah diturunkan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Beres. Ya. Nah, setelah itu ya baru kemudian istirahat sebentar, beberapa bulan namanya, baru kemudian turun ayat-ayat dan surat yang berikutnya. Ada surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir ya, lalu kemudian belakangan turun juga surat Ar-Rahman ya, lalu kemudian turun surat Al-Kahfi ya, dan ayat-ayat yang relatif pendek-pendek ya, surat At-Tur, surat An-Najm, mayoritas surat yang terdapat dalam juz amma ya. Nah, itu surat-surat Makkiyah yang turun di Mekah. Ya, surat-surat yang dimulai dari ya ayyuhan nas, wahai manusia, surat-surat tersebut, surat-surat yang kekuatan sastranya sangat tinggi, itu biasanya Makkiyah, ayat yang turun di Makkiyah. 13 tahun namanya. Setelah itu ya Nabi hijrah ke Madinah dan turunlah ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Madaniyah yang sebagian besar kontennya ya berisi tentang syariat, perintah untuk salat Jumat, ya, perintah untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu turun di Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Perintah untuk haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Kemudian ayat apa lagi? Ayat-ayat tentang perang, ya. Ayat-ayat jihad ini ya, turun di Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya, kalau di Mekah itu ayat-ayat Makkiyah awali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, dan ayat-ayat sejenisnya. Nah, bagaimana Rasulullah dan kemudian para sahabat ya, bermuamalah dengan Al-Quran, ini tema kita dan semoga kita bisa meneladani. Yang pertama, nakumullah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat tentu saja adalah mengimani ayat-ayat tersebut. Al-imanu bihi. Ini harus. Ya. La syakka fiha. Ya, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. La raiba fi, tidak ada keraguan pada ayat-ayat tersebut. Ya. Baik yang bisa langsung kita cerna ataupun mungkin perlu pendalaman maknanya ya. Tugas kita yang pertama belajar dari Nabi dan para sahabat, al-iman bihi, mengimani ayat-ayat yang turun tersebut. No discuss. Ya. Maka ayat-ayat Quran ini isinya ini ya, qat'iyyus subut wa qat'iyyud dilalah. Ya, jadi fix, ya, pasti benar gitu kan. Kalau hadis kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu'. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis lemah, dan ada hadis palsu. Kalau Al-Quran enggak. Semuanya sahih. Semuanya mutawatir. No debat. Nggak ada misalnya para ulama berselisih pendapat misalnya ini surat Az-Zalzalah ini 8 ayat atau 12 ayat, nggak ada. Fix. Urutan-urutan juga demikian. Ya, nggak ada misalnya para ulama berbeda pendapat misalnya ini surat Al-A'raf dulu atau surat At-Taubah dulu, enggak. Itu adalah tauqifi dari Rasul SAW ya, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mengimani ayat-ayat itu. Ya. Baik Nabi, demikian juga dengan para sahabat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, mengimani begitu ayat tersebut turun, maka baginda Rasul segera menyampaikan kepada para sahabat dan mereka pun talaqau, menerima ayat tersebut ya, dari Rasul SAW, dan mulai sebagian dari mereka ya, mencatat, menulis Al-Quran dan menghafal. Nah, ini tugas kita. Ya, walaupun tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Mengapa demikian? Ya, karena ya, pertama tidak semua dari mereka masuk Islam dari awal. Misalnya Khalid bin Walid itu nggak hafal Quran karena dia masuk Islam belakang. Ya, Khalid masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah. Kita hitung ya. Jadi Nabi itu sudah menjadi Rasul 13 tahun di Makkah dan 7 tahun di Madinah. Udah 20 tahun, udah banyak ayat yang turun. Maka ada kisah lucu ya. Ketika Khalid bin Walid itu masuk Islam di Madinah, dia datang hijrah tuh.
bersama dengan Amr bin As dan Utsman bin Talha pada waktu itu beliau berangkat lalu kemudian bersyahadat. Setelah selesai, kata Rasul SAW kepada para sahabatnya, alimu ajarin, ya, saudara baru kalian ini Khalid ini, ya, alimuhu andinikum, ajaran dia tentang agama kalian. Alimu al-Quran, ajaran tentang Al-Quran. Maka Khalid bin Walid ini datanglah ketemu dengan Khabbab bin Arad. Tentu saja dari strata sosial ini jauh. Khalid itu kan bangsawan dari kabilah Bani Makhzum. Sementara Khabbab ini kan ya orang biasa gitu ya, bukan dari kalangan terkenal. Tapi karena dia masuk Islam lebih dulu jamaah Khabbab bin Arad ini, maka dia jadi gurunya Khalid. Ya, maka kemuliaan seseorang itu ya bukan dari sisi faktor kebangsawanannya, tingkat ekonominya. Ya, kalau mau kaya kayak Khalid bin Walid, tapi tidak. Maka jadi gurunya adalah Khabbab bin Arad. Kata Khalid, ya Khabbab, ya, alimni anil Quran, ajari saya Quran. Ya, sepenuh tawadhu Khalid mengatakan, alimni, ajari saya tentang Quran. Kata Khabbab, yang mana? Kata Khalid, emang banyak katanya. Oh ya banyak, katanya. Banyak. Ya. Sudah turun 20 tahun namanya ya, sudah mungkin sudah hampir 2/3 Quran turun semua kepada baginda Rasul. Maka dimulai dari surat yang pendek-pendek ya, dari surat Al-Qiyamah ya, kemudian surat Al-Mudatsir ya, dan ayat-ayat tersebut diajarkan kepada Khalid. Maka dalam sejarah Khalid itu dia nggak hafal Quran. Dan ini yang membuat dia menangis jelang akhir hayatnya jemaah. Ketika dia menangis, ketika akan meninggal ya di masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia sempat sedih Khalid ini. Mengapa? Karena dia nggak hafal Quran. Ya. Yang kedua dia meninggal di kasur. Di kajian-kajian sebelumnya mungkin pernah kita bahas ya. Dan dia menci mushaf itu. Katanya apa? Wahai Quran, wahai mushaf, saya minta maaf. Saya tidak sempat menghafalmu, bahkan sedikit membaca. Mengapa? Azghalani ankal jihad, karena saya sibuk dengan jihad. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Khalid ini juga tak sempat menghafal Quran karena masuk Islam belakangan dan sibuk berjihad. Nah, ini evaluasi bagi kita. Ya. Apakah kita juga masuk Islam belakangan seperti Khalid atau justru dari lahir udah Muslim? Ya. Nah, yang kedua, ya, kesibukan apa yang kemudian membuat kita abai dengan Al-Quran? Ya, bahkan kita hari ini ya, teman-teman jemaah yang ngantor mungkin ya kan, seterusnya ya. Sebentar, ini ada pesan tadi saya harus baca dulu ya, karena ya, sebentar. Kalau durasi terpendek pukul 16.35 selesai termasuk doa. Oh, masih panjang nih waktu kita ya. Oke, baik. Jadi kita evaluasi Khalid bin Walid itu, alhamdulillah, kenapa tidak sempat menghafal Quran? Karena keislamannya belakangan dan kemudian dia sibuk berjihad. Nah, kalau kita apa? Ini evaluasi bagi kita. Karenanya belajar dari Nabi dan para sahabat, komitmen kita bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran, selain al-imanu bihi, mengimani tadi itu, ya, kita juga berusaha untuk menghafal. Ya. Emang tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan menghafal Quran itu hukumnya ya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada di antara kita yang hafal Quran, yang lain enggak dosa kalau enggak menghafal. Tapi yang dimaksud dengan fardu kifayah, kifayah itu artinya kafa, mencukupi, artinya lebih banyak, lebih baik. Ya. Seperti kita sholat jenazah, ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan, wakilnya kan selesai, gugur yang lainnya. Tapi semakin banyak ya semakin bagus. Nah, demikian juga dengan Quran kita ya. Ma la yutraku kulluhu la yutraku juluhu. Demikian kaidah usul fikih. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Ya, kita nggak bisa menghafal 30 juz. Jangan 1 juz pun enggak. Ya, berusaha separuh misalnya, 15 juz. Banyak juga ya. Atau sepertiga lah. Oh, sepertiga Al-Quran. Nah, menghafal sepertiga Al-Quran. 10 juz. 5 di ujung, 5 di awal. Nah, problem, nggak masalah. Ya. Yang penting ya, kita niatkan ya, terus bertambah. Karena di akhirat nanti kita akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana bacaan Quran kita. Ya. Sampai di mana hafalan kita. Ketika para sahabat Nabi meninggal dalam perang Uhud, ya, kita tahu sejarahnya, yang dimakamkan oleh Rasul lebih dulu ya, dan dimasukkan ke dalam liang lahat adalah urutannya apa? Bukan urutan abjad.
Bukan juga urutan usia. Ya, tapi urutan siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang didahulukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, karena itu jamaah kita niatkan ya setiap hari ya minimal ada ya, ayat-ayat Quran yang kita berusaha untuk menghafal. Soal sampai nanti usia kita selesai ya dan di situ batasan hafalan kita itu merupakan ya, rezeki kita. Saya ingat saya nggak tahu pernah cerita atau belum ya. Ustaz Muntamimul Ula, guru kita ya, yang sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu, juga demikian dia menghafal dan kemudian meninggal dunia dan kata dia saya sudah berusaha. Ya, kalaupun nanti ditanya oleh Allah, ya, bukan salah saya salah malaikat katanya. Mengapa mencabut nyawa saya belum hafal. Canda iya, tapi serius gitu kan. Jadi kalau nanti kita meninggal nih belum selesai hafalan kita, bukan salah saya. Saya udah berusaha ya, tapi lupa terus. Minimal kita berusaha. Para sahabat Nabi juga demikian ya. Nah, muamalah mereka yang berikutnya, nakumullah, tentu saja ya adalah sebagaimana disebutkan oleh, saya ingin bacakan hadisnya yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kata dia apa? Ya. Inna su'uba alaina hifdzul Qur'an wa sahula alaina al-'amalu bi. Wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdzul Qur'an wa yasbu alaihim al-'amalu bi. Ini benar ya. Jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud, saya kutip dari Al-Jami' al-Ahkam Al-Quran, ya, beliau mengatakan inna su'uba alaina hifdzul Qur'an. Dulu kami ya, kata Abdullah bin Mas'ud, su'uba alaina hifdzul Qur'an, sulit menghafal Quran. Wasahula alaina al-amalu bihi, tapi relatif gampang mengamalkannya. Apalagi Nabi ada di tengah mereka. Dan ketika bicara tentang merespon Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, ada misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka tentang larangan minuman keras. Ya, larangan minuman keras. Apa yang terjadi? Ya, kan larangan minuman keras itu kan bertahap. Ya. Pertama, ketika masyarakat Muslim, masyarakat bangsa Arab waktu itu masih mengkonsumsi minuman keras, ya, maka mereka bertanya, ya, diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa jawab Allah? Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah dalam minuman keras itu, ya, fihima ada dosa, ada mudarat, ada mafsadat, tapi ada juga manfaat. Nah, jadi mulai berpikir tuh, oh iya ya, ada manfaat, iya. Tapi ada juga mudaratnya. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Belum diharamkan. Ya. Berikutnya turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabus salata wa antum sukara." Jangan dekati salat ya, kalau kalian mabuk. Nah, mulai berkurang tuh durasi mereka mengkonsumsi minuman keras. Sampai kemudian turunlah firman Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal azlamu ya, wal ansabu rijzum min amali syaitan fajtanibu. Ya, kata Allah. Maka jauhilah. Begitu mendengar ayat ini, ya, mereka langsung mengamalkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya, wasahula alaina al-amalu bihi, ya, mudah bagi kami untuk mengamalkannya. Ya. Mereka segera meninggalkan minuman keras tersebut sampai akhirnya dikisahkan Madinah Al-Munawwarah itu jamaah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa dalam banyak riwayat banjir. Ya, banjir apa maksudnya? Karena mereka menumpahkan ya, semua minuman keras yang ada di rumah-rumah mereka. Nah, jadi nggak ada yang coba nyetok gitu ya satu botol gitu kan, ngumpetin gitu ya, nggak ada. Ya, pantahu selesai. Ya. Demikian juga ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya terkait dengan agar kaum muslimin ya, waktu itu berhijab. Ya, qul lil mu'minin dan seterusnya, menutup auratnya, ya, apa yang terjadi? Mereka enggak seminar dulu gitu kan, diskusi dulu bagaimana hukumnya, bagaimana manfaatnya dan seterusnya, itu enggak. Mereka menutup aurat mereka langsung, dan bahkan bagi mereka yang tidak punya jilbab kalau hari ini, alat untuk menutup aurat mereka, langsung mereka melepaskan hordeng gitu kan dan menutup aurat mereka.
sam'an wa ta'at. Langsung. Jadi enggak menunda-nunda lagi. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut langsung. Ketika turun perintah untuk berinfak, langsung. Bahkan ada di antara para sahabat begitu turun perintah untuk berinfak itu apa yang mereka lakukan? Mereka menginfakkan kebunnya yang selama ini menjadi andalan. Wasahula alaina al-amalu bi. Wa inna man ba'dana, sungguhnya orang setelah kami kata beliau ya, yashulu alaihim hafdzul Quran. Mudah bagi mereka menghafal Quran, wa yas'abu alaihimul amalu bi. Tapi sulit mengamalkannya. Nah, ini yang kita amal hari ini. Al-Quran itu alhamdulillah mudah Pak menghafalnya insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Tapi mengamalkannya itu luar biasa. Di zaman hari ini sulit, begitu sulit. Dan ini tantangan bagi kita. Ini yang kedua, mencoba untuk menghafal ya, tapi pada saat yang sama juga kita diperintahkan pasti untuk mengamalkan. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Quran ini semuanya. Semuanya Ustaz, iya semuanya. Ya. Termasuk apa? Termasuk haji. Kan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu. Ya. Berusaha untuk berniat. Jangan sampai ada satupun ya ajaran Al-Qur'an yang tidak kita amalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Paling tidak apa? Berniat. Berniat untuk mengamalkannya. Ya. Sebab menawa ala syai'in, siapa yang meniatkan sesuatu gitu kan, lalu kemudian berhalangan untuk melaksanakannya, maka Allah sudah menuliskan. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya ketika menjelaskan hadis innamal amalu binniyat, beliau mengatakan apa? Ya, niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin itu bisa jadi lebih baik daripada amal. Saya contohkan haji tadi ya, walaupun dalam kondisi sekarang ya, saya kalau sesuai jadwal dan bukan kalau sesuai emang jadwalnya ya, setelah mendaftar 2012 lalu, saya dengan istrinya mestinya tahun ini berangkat. Nah, sudah manasik, sudah persiapan sudah, tinggal tanggal 26 kemarin mestinya berangkat. Qadarullah datang corona ya. Corona dan ditunda. Nah, tapi insya Allah gitu kan, dan ini bukan kita aja. Di mana harapannya besar. Ada seorang jamaah saya di Bogor ya, di kompleks perumahan Drupada. Kondisi kesehatan yang sudah sangat drop ya, lalu kemudian stroke berulang kali ya, jalan sudah tidak bisa lagi. Tahun ini berangkat haji mesti. Dia senang banget pas tahu saya berangkat, Ustaz, alhamdulillah bareng Ustaz. Tapi qadarullah. Jadi harapannya untuk berangkat tahun depan itu alhamdulillah sangat tipis. Kita berharap ada keajaiban dan kita doakan terus. Tapi kita tidak tahu ya. Ada om saya di Kota Bumi sana sama juga ya, dia baru sadar dan baru daftar. Perkiraan kapan ya? 2027. Nah, padahal usianya saat itu sudah lebih dari 70 tahun ya, 75 tahunan mungkin usianya. Dan dalam bentangan sejarah riwayat orang tua kami, jarang yang lebih dari 70 tahun. Jadi harapannya kecil. Tapi kita tetap berniat. Berniat untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, hal yang lainnya yang bisa disampaikan juga karena waktu kita mungkin tinggal 5 menit lagi ya. Ini harus, mestinya di awal tadi, membaca Al-Quran. Jadi para sahabat ketika kita bicara tentang bagaimana mereka bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, mereka tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan kualitas dan kuantitas mereka baca Al-Quran. Utsman bin Affan itu dikisahkan membaca Al-Quran ya, menghatamkannya minimal seminggu sekali. Dimulai dari Kamis dan sebelum Kamis sudah selesai. Atau dimulai dari malam Jumat sebelum malam Jumat sudah selesai. Abdullah bin Amr ibn al-As ya, biasa menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ini di luar Ramadan. Nanti di Ramadan beda lagi. Ya, lebih berkualitas dan lebih berkuantitas lagi ya. Jadi dia berarti 10 juz ya, per hari. Dan itu bacaan santai. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, biasa menghatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan itu yang 60 kali. Berarti satu hari dia 2 kali khatam, 60 juz. Ya. Ya. Dan ingat bacaan Quran mereka bukan seperti kita yang terbaca-baca ya. Mereka hafal Quran. Jadi tidak ada kesulitan dalam membacanya. Maka melihat hal ini alhamdulillah, apapun kondisi kita sekalian ya, apalagi di wabah corona ini ya,
di mana mungkin ya, aktivitas kita relatif berkurang dan lebih banyak di rumah. Coba kita manfaat ya, momentum pajak bertilawah ini untuk kembali mendekati Al-Quran Al-Karim ya, mulai memahami ya, tadi saya tertinggal memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan yakin bahwa semakin dekat kita dengan Al-Quran ya, itu artinya kita semakin dekat dengan Allah SWT dan akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Di antara hal yang membuat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina bisa punya spirit yang begitu kuat ya, di menghadapi penjajah Israel, antara lain karena kedekatan mereka. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang para penghafal Quran sampai hari ini. Lebih dari 5.000 per tahun mereka mewisuda anak-anak mereka ya, yang sudah lulus Khatamul Quran. Sehingga kalau kita ketemu mereka 10 orang, maka dipastikan 2 atau 3 di antara mereka hafal Quran. Ya, jadi Al-Quran sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Baik, nakumullah, jam di studio jam 4.34 menit. Ya, kita cukupkan dengan doa ya. Kita cukupkan dengan doa. Pak Tabri, ada yang sampaikan lagi sebelum kita tutup dengan doa? Cukup? Baik. Kita kita mengadakan tangan sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah SWT mengangkat ya, wabah ini dari negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya, sehingga kehidupan kita betul-betul kembali normal seperti biasa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi Rasulillah ya ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma wa sayil asqam. Allahumma rifa'na al-bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma sahhil lana an nahfazal Qur'an. Allahumma ij'al auladana min huffazil Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal